Upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-29, Wakil Bupati sampaikan pesan Mendagri. Pemerintah Kabupaten Wajo menggelar upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-29 tahun 2025 pada Jumat, 25 April 2025, bertempat di lapangan kantor Bupati Wajo. Bertindak sebagai Inspektur Upacara Wakil Bupati Wajo Dr. Baso Rahmanuddin. Upacara ini turut dihadiri Bupati Wajo Andi Rosman unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Forkopimda, para asisten, staf ahli, kepala organisasi perangkat daerah, OPD, serta seluruh aparatur sipil negara, ASN, di lingkungan Pemkab Wajo. Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-29 tahun ini mengusung tema sinergi pusat dan daerah membangun Nusantara menuju Indonesia Emas 2045. Tema ini mencerminkan pentingnya kerjasama yang solid antara pusat dan daerah dalam menyongsong masa depan Indonesia yang berdaulat dan maju. Jumat, 25 April 2025. Siap, dilaksanakan. Mendagri juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan otonomi daerah, termasuk tokoh masyarakat, akademisi, insan pers, dan seluruh lapisan masyarakat. Ia menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor merupakan pilar utama penguatan otonomi daerah di Indonesia. Lebih lanjut, Mendagri menyampaikan bahwa Indonesia merupakan negara besar, tidak hanya dari segi wilayah dan jumlah penduduk, tetapi juga karena kekayaan budaya, sumber daya alam, dan potensi daerah. Namun, potensi ini hanya dapat dimaksimalkan melalui sinergi dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Wajo Dr. Baso Rahmanuddin membacakan amanat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian. Dalam pidatonya, Mendagri mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah menjadikan peringatan Hari Otonomi Daerah sebagai momentum refleksi dan penguatan komitmen dalam membangun tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel. Yang terhormat saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Yang terhormat Bupati Wajo. Yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo, yang terhormat para staf ahli Bupati Wajo, yang terhormat para asisten, yang terhormat Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Wajo, yang terhormat para peserta upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-29 tahun 2025. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Hari Otonomi Daerah ke-29 tahun 2025 dalam keadaan sehat walafiat. Melalui momentum yang berbahagia ini, perkenankan saya menyampaikan salam sekaligus apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, para tokoh masyarakat, akademisi, insan pers, serta seluruh elemen bangsa yang telah berkontribusi nyata dalam mensukseskan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Semangat kolaborasi dan partisipasi aktif dari berbagai pihak ini akan menjadi pilar utama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang responsif, transparan, dan akuntabel. Hadirin yang saya hormati, negara besar, maka dari itu sinergi pusat dan daerah merupakan sebuah keharusan untuk mencapai cita-cita bangsa sebagaimana telah dituangkan dalam konstitusi kita. Berangkat dari hal tersebut, serta dalam upaya menguatkan komitmen dan mengharmonisasikan langkah kita bersama, otonomi daerah ke-29 tahun 2025 ini diangkat sebuah tema, yaitu sinergi pusat dan daerah membangun Nusantara menuju Indonesia Emas 2045. Pemilihan tema ini merupakan refleksi atas pentingnya hubungan yang harmonis dan konstruktif antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyongsong masa depan Indonesia, yaitu Indonesia Emas 2045. Tersebut, melalui momentum yang berbahagia ini, saya mengajak kepada seluruh komponen bangsa, khususnya jajaran pemerintah daerah di seluruh Indonesia, untuk terus memperkuat komitmen
dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Mari kita jadikan otonomi daerah sebagai sarana untuk mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat integrasi nasional, serta meningkatkan daya saing daerah yang akhirnya akan berkontribusi terhadap kemajuan bangsa secara keseluruhan. Hadirin yang saya hormati, yang sinkron dan berkelanjutan di setiap tingkatan pemerintahan menjadi salah satu kekuatan utama bangsa dalam menghadapi tantangan besar menuju Indonesia Emas. Hal-hal strategis yang perlu menjadi perhatian utama bagi seluruh pihak, baik di pusat maupun di daerah, untuk mengharmoniskan gerak langkah pada tataran implementasi diantaranya. Pertama, mewujudkan swasembada pangan. Kedua, mewujudkan swasembada energi. Ketiga, pengelolaan sumber daya air melalui peningkatan infrastruktur, pengembangan teknologi inovatif, dan penyiapan perangkat kebijakan yang signifikan. Keempat, mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, bebas korupsi, dan melayani masyarakat dengan berintegritas. Kelima, mengembangkan kewirausahaan yang dapat membuka lapangan kerja. Keenam, peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Ketujuh, mewujudkan pelayanan kesehatan yang merata, berkualitas, dan terjangkau. Kedelapan, reformasi birokrasi dan penegakan hukum. Hadirin yang saya hormati, tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang kita hadapi tidaklah mudah. Namun dengan kerjasama dan sinergi serta kolaborasi antar pemerintah pusat dan daerah, saya yakin kita bisa menghadapinya. Di sisi lain, kita harus memperkuat koordinasi antar tingkatan pemerintahan untuk memastikan agar setiap kebijakan yang diambil implementatif dan tetap tepat sasaran. Saya juga berpesan agar kita dapat menjadikan capaian pelaksanaan otonomi daerah di usia ke-29 tahun ini sebagai pijakan untuk terus mengoptimalkan penyelenggaraan urusan dan meningkatkan pelayanan publik di tengah-tengah tantangan dan dinamika yang ada. Penguatan kapasitas daerah menjadi hal yang harus dikedepankan dalam mengelola sumber daya, mendorong tata kelola yang lebih transparan, serta meningkatkan sinergi antar pemerintah pusat dan daerah guna menghadirkan pemerintahan yang adaptif, responsif, serta mampu menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat secara tepat dan berkelanjutan. Mendagri menegaskan bahwa otonomi daerah harus menjadi motor penggerak pemerataan pembangunan, integrasi nasional, dan peningkatan daya saing daerah. Ia juga menekankan pentingnya kesatuan visi dan arah strategis antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan menuju Indonesia Emas. Ia menyebut, harmonisasi langkah dan kebijakan harus diwujudkan dalam aksi nyata, seperti penguatan ketahanan pangan melalui regulasi, dukungan anggaran, teknologi, dan SDM pertanian. Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya swasembada energi, pengelolaan air, peningkatan mutu pendidikan dan layanan kesehatan, pengembangan kewirausahaan, serta reformasi birokrasi dan penegakan hukum, yang semuanya perlu didukung sistem digital, keterlibatan publik, dan transparansi. Menutup pidatonya, Mendagri mengingatkan bahwa tantangan pembangunan ke depan membutuhkan sinergi lintas sektor dan tingkat pemerintahan. Otonomi daerah diharapkan tidak sekadar menjadi kebijakan administratif, melainkan instrumen strategis untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, pemerataan pembangunan, dan penguatan integrasi nasional. Hari ini kita melaksanakan Hari Otonomi Daerah ke-29. Tentunya hari ini kita melaksanakan kegiatan upacara. Setelah ini kita lagi melaksanakan acara kegiatan mengikuti rapat secara upacara secara virtual, yang mana pelaksanaan Hari Otonomi Daerah itu dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Timur, Balikpapan. Jadi mungkin hari ini kita adakan virtual bersama Bapak Mendagri. Terima kasih.
Bupati Wajo Andi Rosman juga mengatakan di akhir acara upacara Hari Otonomi Daerah alhamdulillah kegiatan berjalan dengan lancar dan selanjutnya kita lakukan acara upacara secara virtual yang dimana dilaksanakan di Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur. Dari lapangan kantor Bupati Wajo, tim Warta Wajo melaporkan.